Untuk nama sendiri gimana? Ya, untuk nama sendiri ini saya beri nama ya, yaitu Muhammad Jabr El Auf ya. Jadi nama ini adalah nama perkiraan waktu itu kalau punya anak laki-laki. Ya, biasanya gitu ya suami istri. Ini waktu itu saya baca kitab Ma'rifatul Mawa ya. Itu nemu nama saya gitu kan, yaitu Jabr El. Jabr El itu maknanya penyampai pesan Tuhan. Itu karena profesi saya selama ini di dunia entertainment, di dunia film itu berdakwah ya. Dakwah meskipun saya juga nggak sempurna, banyak dosa, banyak salah, tapi amanah untuk berdakwah itu ada. Ya kita menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan ya. Jadi namanya cocok banget ini ya buat anak gitu kan. Kalau saya punya anak laki-laki yaitu Jabr El, penyampai pesan Tuhan. Jadi namanya Muhammad Jabr El Auf. Auf itu dari Abdurrahman bin Auf ya. Harapannya yaitu rizkinya nggak pernah habis seperti sahabat Nabi ya. Abdurrahman bin Auf itu kan kekayaannya ibaratnya sampai sekarang juga ada gitu kan, bisa dibuktikan gitu kan, mengalir terus amal jariahnya gitu kan ya. Dan harapannya ya rezeki anak ini yang juga bisa membawa rezeki keluarga dan orang-orang yang sayang terhadap anak ini ya, orang sekitar juga. Mudah-mudahan rezekinya nggak pernah habis ya, rezekinya terus cukup seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi Muhammad ya dari Nabi Muhammad, Jabr El penyampai pesan Tuhan ya, Aufnya itu dari Abdurrahman bin Auf gitu. Mohon doanya. Mas, ini berarti penantian panjang untuk mendapatkan anak laki-laki. Iya, ini pertanyaan unik nih dan menarik ya. Kalau dari saya ya, dari dulu ya, ketika anak pertama saya itu memang pengen anak perempuan ya, karena saya 3 bersaudara laki-laki semuanya gitu kan. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki ya. Jadi 3 bersaudara laki-laki semuanya. Dan ketika punya anak pertama kali itu perempuan, alhamdulillah. Dari dulu pengen punya adik perempuan, ternyata saya anak terakhir. Anak yang kedua yaitu perempuan lagi ya, alhamdulillah sepasang ya. Maksudnya sepasang itu perempuan-perempuan bermain. Ketiga bonus ya, bonus ternyata perempuan juga. Tiga bonus. Saya sampai ngomong ke orang-orang kalau ngisi acara ditanya orang anaknya berapa, 3 cewek semua. Saya bilang cuma gini, mungkin Allah tahu gitu kan ya, tahu bahwa saya tuh banyak dosa, banyak kehilafan ya, banyak salah gitu kan. Kan ada hadis Nabi kan bahwa kalau punya anak perempuan lebih dari 2 dan bersyukur mendidik dengan agama, insya Allah masuk surga dimudahkan gitu ya. Saya berharap istilahnya dapat tiket free passnya atau giveaway-nya itu dari punya anak 3 perempuan semuanya gitu kan. Ya udah alhamdulillah takdir seperti itu. Dan keempat ya, orang biasanya pasti ngomong gitu ya, udah punya anak perempuan, mudah-mudahan laki-laki berikutnya, udah punya anak laki-laki, mudah-mudahan perempuan kan gitu semuanya. Tapi kalau saya laki-laki atau perempuan ya yang penting sehat, selamat, itu sih harapannya ya. Dan ini laki-laki pun ya dari awal ketika tahu punya anak lagi saya bilang kalau ditakdir ini laki-laki berarti ada pesan dari Allah, dari Tuhan ya, berarti ada tujuan, ternyata laki-laki. Makanya relate ya, nyambung nama anaknya yaitu Jabr El ya, Jabr El Auf ya. Jadi penyampai pesan Tuhan ya. Mudah-mudahan pesannya tentang rezeki, mudah-mudahan kita semuanya ya, rezeki yang nggak bisa habis ya, seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf gitu ya. Jadi itulah ya, anak dapat laki-laki gitu ya. Tapi memang buat saya alhamdulillah, tapi bukan sesuatu yang harus dikejar, harus anak laki-laki. Kalau nggak gitu nggak selesai hamil atau mengandung atau punya anak harapan laki-laki, tidak gitu kan ya. Jadi tidak ada target untuk punya anak laki-laki. Ini bonus, alhamdulillah dikasih laki-laki ya, gitu sih. Ada rencana nanti kedepannya nambah gitu Mas? Kalau untuk nambah udah 4 aja, ini lebih dari cukup ya. Berusaha kami didik, kita didik dengan baik gitu ya. Dan harapannya yaitu jadi orang tua yang amanah ya gitu kan, amanah gitu kan. Dan tentang anak ini laki-laki, sebenarnya dari detak jantung pertama ketika masih berupa janin ya, 7 mingguan itu USG baru ternyata 7 mingguan itu sebenarnya saya sudah memprediksi ini laki-laki gitu kan. Tahu dari mana? Saya sampaikan ke dokter gitu kan. Pas USG udah baru bisa dilihat kelaminnya usia sekian bulan ya. Saya bilang saya dari awal nebak laki-laki dok gitu kan. Tahu dari mana Pak katanya? Saya bilang gini,
saya 3 anak cewek semuanya, jadi hafal. Pertama detak jantung itu anak ini ya, anak keempat ini laki-laki itu detak jantungnya itu nggak kayak kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu cewek-cewek itu detak jantungnya itu kencang banget, dua sampai speaker USG itu kayak over volume lah gitu kan ya, dua kencang banget gitu kan. Tapi ini enggak, heran saya karena anak ketiga waktu itu saya kira laki-laki karena detak jantungnya kencang banget gitu kan, laki-laki nih kayaknya gini ternyata perempuan. Nah yang ini nggak sekencang kakak-kakaknya detak jantungnya, jadi saya menyimpulkan ini beda nih sama kakak-kakaknya, ini kayaknya laki-laki. Itu poin pertama. Poin yang kedua, anak pertama sama kedua ya kakaknya usia 7 tahun dan 6 tahun. Ketika tahu ibunya hamil ngomong gitu, adik cowok. Ya mereka kan sama-sama anak kecil ya. Kan adik cowok aja, adik cowok gitu terus ya. Terus faktor lagi ya banyak ya, bisa dari bentuk perut gitu, perempuan sama laki-laki. Perempuan mengandung itu kan nggak sama ya. Misalnya monyongnya gitu kan. Kalau laki-laki lebih ke bawah ya, monyong perutnya. Kalau perempuan agak ke atasnya gitu-gitu lah, adalah gitu kan secara fisiologis ya. Terus berikutnya saya lihat juga beda kedekatan batinnya ketika di dalam kandungan. Kalau anak perempuan kan lebih ke ayahnya ya. Saya tuh bisa ngerasain anak pertama, kedua, ketiga tuh perempuan kan soalnya. Jadi kedekatan batinnya tuh lebih ke ayahnya. Kalau ini mungkin ke ibunya gitu ya, dari istilahnya cross lah gitu. Kemungkinan sih saya ngerasa sih seperti itu ya. Jadi itu juga yang saya rasakan ya, kalau anak laki-laki lebih ke perempuan ya kedekatannya, kalau anak perempuan lebih ke laki-laki atau ayahnya, itu sih.